Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tembuskan doa-doa permohonan kita ke langit pada Allah, sehingga Allah mengubah hati, mengubah perilaku. Kalau Pak Prabowo kemudian dibalikkan hatinya oleh Allah, hei Prabowo, kamu saya bikin sekarang untuk berprinsip dalam mengelola negara ini memakai nilai-nilai Islam, nilai-nilai Allah, nilai-nilai Rasulullah. Selesai Pak, tanpa mengubah Pancasila, tanpa mengubah dasar negara. Selesai Pak, kalau Allah sudah berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fillah di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada di manapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Ada yang nyatat tadi, ada yang bikin pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Robi ada? Tadi apa? Kalau enggak, Jadi apakah kita dipertanggungjawabkan terkait orang-orang yang di sekitar kita seperti tetangga seperti itu, apabila melewati hendak ke masjid kemudian kita hanya membiarkan, apakah itu dipertanggungjawabkan? nggak nyapa maksudnya? Kayak enggak, apakah dipertanggungjawabkan kayak nggak diajak gitu? Diajak. Ya. Seperti halnya yang di Palestina, apakah kita dipertanggungjawabkan? Karena tidak berbuat apa-apa. Ya. Ada orang harusnya Jumatan kita lewat, ada orang nongkrong-nongkrong kita nggak ngajak gitu ya. Ya. Betul. Ya, jadi memang tugas kita alladzina ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu surat apa? Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya setiap kita itu adalah mengalami kerugian yang nyata. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat di dalam ketakwaan dan kesabaran gitu. Ini satu hal. Nah, tetapi di dalam kita ada breakdownnya, ada penguraiannya lagi. Di dalam kita menyampaikan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ini ada protapnya. Di antaranya adalah bimbingan Nabi kita apabila ada kedoliman kemarin kan, kita wajib mengubah dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati, kan gitu. Maka dalam rangka kita tawassaw bil haq, amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawassaw bis sabr, kita juga menempatkan diri sebagaimana porsi kadar masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi kita ukurannya dari situ. Orang tidak Jumatan itu mungkar itu. Bagaimana kita bisa mengubah kewajiban kita? Kalau kita punya kuasa, ya pakai tangan, kekuasaan kita. Kalau kita nggak bisa, ya pakai mulut. Kita punya akses untuk ngomong ke dia, ya. Tapi kalau orang nggak kenal sama sekali, orang kita nggak punya kapasitas untuk ngomong, ya sudah, kita cukup nggak setuju dengan yang dia lakukan dan kita tidak ikutan, gitu ya Bi. Lewat ada orang nongkrong, orang itu nggak kita kenal, orang itu juga bukan
adik kita, bukan santri kita, bukan siapa-siapa kita nggak punya kapasitas untuk ngomong gitu, ya sudah, kita nggak setuju dengan perilaku nongkrongnya dia dan kita tidak ikutan untuk nongkrong. Itu jadi ukurannya di situ, barometernya di situ, bahwa kita, kalau kita punya kapasitas ya wajib gitu, wajib kita punya akses untuk ngomong, ya ngomong. Kalau nggak ngomong berarti kita tidak, berarti kita masih dalam kerugian, kita masih dapat resiko atau dapat dampak dari kemungkaran itu. Ada punya anak misalkan, kemudian anaknya nongkrong, harusnya Jumatan, bapaknya cek alimnya, cek solehnya itu ya Jumatan, tapi anaknya dibiarkan. Nah, ini yang kemudian tidak masuk dalam kategori orang yang beruntung, orang yang merugi. Ya gitu Mas Rabi, jadi sesuai dengan kadar kapasitas kita. Wonten malih hadis yang ke-17 dari Mujahadah yang kita bahas terkait dengan kemuliaannya Allah, terutama pada hambanya yang berdoa. Kalau umpamanya dari Nabi Adam sampai hari akhir Nabi berdoa akan dijabah, baik itu doa-doa yang terkait dengan person atau doa-doa yang terkait dengan sosial kemasyarakatan. Dari sisi kenegaraan dan kebangsaan, mereka-mereka yang sudah lolos dalam koridor jabat menduduki kedudukan yang jabat selalu diberikan sumpah di atas Al-Quran, sehingga diharapkan dengan kondisi itu betul-betul doanya itu dijabah untuk bisa. Tapi dalam kenyataannya sering terjadi, setelah kita lihat itu belum beberapa lama sudah melanggar, sehingga doa-doa hambanya yang lain sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan kebangsaan itu pastinya akan bertolak belakang dengan doa yang sebenarnya seperti harapan kita bersama itu. Nah, banyak pelanggaran sehingga dari posisi kita yang ada di bawah ini, khususnya ini mohon pencerahan di antara umpamanya kebijakan tidak atau melawan korupsi dan sebagainya. Kenyataan banyak kebijakan melaksanakan perundangan-undangan yang berlaku yang sesuai dengan ketentuan penyataan dia, tapi dilanggar, sehingga muncul kegiatan doa sosial dan sebagainya itu mengarah pada kadang-kala ada yang mendukung, kadang-kala ada yang kontra, sehingga kita sebagai umat yang pengen sekali badatun thayyibatun warahmatullahi ini dunia juga luar biasa nanti di akhirat. Nah, mohon petunjuk. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Di tema khutbah kemarin dipanarukan saya itu bahwa kita sebagai umat, sebagai warga biasa, sebagai pihak yang tidak memiliki tangan kekuasaan dan tidak memiliki kapasitas untuk teriak, untuk bicara, untuk memberikan nasihat, ya kita mengubah kemungkaran itu dengan hati, dengan kolbu. Dengan kolbu itu bisa bermakna pasti tidak setuju dengan kemungkaran itu, bahwa orang yang disumpah dengan Al-Quran memegang amanah pengelolaan kesejahteraan untuk rakyat tetapi malah korupsi. Maknanya mengubah dengan hati adalah mengubah loh Pak, mengubah. Jadi hati itu bisa mengubah, dan itu selemah-lemah yang kita bisa gitu. Itu porsinya orang yang selemah-lemahnya umat, selemah-lemahnya iman.
mengubah, yaitu dengan tidak setuju dengan perilaku korupsi atau perilaku pelanggaran terhadap sumpah itu. Yang kedua, tidak melibatkan diri dan tidak menyokong apa-apa yang mereka lakukan. Tidak melibatkan diri maksudnya termasuk menyokong. Kalau ada acara kemusyrikan di pinggir pantai, jelas itu hati kita menolak, tetapi kita masih datang nonton, meramaikan. Ini belum berarti belum melawan dengan hati, belum mengubah dengan hati. Hatinya menolak, nggak mau syirik, ya, tidak setuju dengan perilaku itu, tapi datang ikut meramaikan, nonton, ketawa-ketawa. Ini berarti masih melibatkan diri. Nah, dalam posisi kita mengubah dengan hati selain 3 hal itu, tidak setuju, tidak mau melibatkan diri dan tidak mendukung, itu tidak mengiyakan, tidak mendukung, juga hati kita, qalbu kita, ruhani kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk memberontak, jelas agama kita melarang. Kalau pemimpin itu muslim, masih mendirikan sholat, itu dilarang untuk diberontak. Dilarang untuk, Allah melarang untuk kita mencela-cela mereka, karena kemudorotan yang terjadi apabila kita memberontak itu akan jauh lebih besar dari kondisi kita saat ini. Ya, buktinya sudah dari dulu sampai sekarang banyak sekali. Itu yang Muammar Gaddafi yang diisukan sebagai pemimpin yang korup, padahal rakyatnya sejahtera sedemikian rupa. Kemudian masuklah intelijen barat yang kemudian ngompor-ngompori, memakai pion-pion di dalam negeri untuk memberontak. Kemudian setelah hancur Muammar Gaddafi meninggal, juga Saddam Hussein demikian. Kondisi negerinya tidak kunjung lebih baik, justru semakin hancur dikuasai oleh pihak asing. Ini satu pelajaran besar. Indonesia, kita tahu sendiri, sudah kita tahu rahasia umum. Pemimpin kita kualitas spiritualnya seperti apa, kualitas keagamanya seperti apa, kualitas moralitasnya, rezim itu dari paling atas sampai paling bawah seperti apa. Tapi karena kita masih dalam koridor kepemimpinan yang beragama Islam, yang masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak melarang kita untuk sholat, kita untuk beribadah dan sebagainya, maka terlarang kita untuk memberontak. Kalaupun melakukan aksi-aksi protes dan seterusnya sebatas dalam koridor menjaga ketertiban, dalam koridor tidak membuat kerusakan, boleh-boleh saja. Apalagi sudah punya saluran-saluran perwakilan. Kalaupun perwakilan juga tidak dipercaya, ada mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh. Intinya tidak boleh membuat kerusakan, tidak boleh mencela-cela. Maka hati kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pemimpin kita, agar orang-orang yang mengendalikan kesejahteraan, mengendalikan manajemen negeri kita, yang menentukan kesejahteraan, apakah pajak mau tinggi atau tidak ada pajak, apakah kita mau diperas terus-menerus atau menghentikan pemerasan itu, kendalinya sesungguhnya kendali utamanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah telah berkehendak atas doa-doa kita yang terzalimi, ya Allah, berilah hidayah pada hati-hati pemimpin-pemimpin kami sebagai pemegang amanah pengelolaan kekayaan bumi kami. Berilah kebaikan mereka. Allah membalikkan hati para pemimpin kita sehingga bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada beratnya Allah, enggak ada susahnya Allah. Dan itulah yang bisa kita buat. Itulah yang bisa kita lakukan. Mengubah kemungkaran itu dengan hati. Dalam hal ini adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah doa kita, orang-orang terzalimi, di antara doa-doa yang mustajabah adalah doa-doa orang yang terzalimi. Ini tidak menutup atau tidak membatasi kita untuk terus melakukan koreksi-koreksi, tetapi koridornya adalah dengan tidak membuat kerusakan. Kita boleh demo, kita boleh dalam rangka apa? Demo dalam arti apa? Menunjukkan aspirasi. Kita boleh bikin video pernyataan pada pemimpin kita, ya, pernyataan yang baik, yang membangun. Itu sebagai langkah ikhtiar fisik kita
zahir kita, ikhtiar batin kita tembuskan doa-doa permohonan kita ke langit pada Allah, sehingga Allah kita mohonkan untuk bisa mengubah hati, mengubah perilaku. Yang maha membolak-balikan manusia kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Pak Prabowo kemudian dibalikkan hatinya oleh Allah, hei Prabowo, kamu saya bikin sekarang untuk berprinsip dalam mengelola negara ini memakai nilai-nilai Islam, nilai-nilai Allah, nilai-nilai Rasulullah. Selesai Pak. Tanpa mengubah Pancasila, tanpa mengubah dasar negara, tanpa mengubah undang-undang dasar yang telah ditetapkan dari awal, dengan hati yang sudah dibalikkan oleh Allah, sehingga hanya berprinsip dengan nilai-nilai Islam dalam mengelola ekonomi, dalam mengelola masyarakat, dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat, memakai nilai-nilai Islam, bukan mengubah menjadi negeri Islam, tidak. Selesai Pak, kalau Allah sudah berkehendak. Nah, kondisi yang belum juga seperti itu ini, diantaranya kita husnudzoni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebagai bentuk ujian kepada kita, yang apabila kita bersabar bisa merespon segala macam kemungkaran ini dengan proporsional, dengan sesuai kepatutan, maka nilai kita di hadapan Allah semakin tinggi. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Islam itu punya garis-garis yang jelas. Bagaimana menyikapi sesuatu secara patut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan patut berdasarkan profesor siapa, budayawan siapa, tidak, tapi patut sebagaimana patut menurut aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Ngoten nggih. Demikian cukup ya. Kita akhiri, mudah-mudahan muajah kita kali ini benar-benar mendatangkan keberkahan Allah dan menghadirkan ketentraman lahir dan batin kita, dunia dan akhirat kita, sekeluarga besar kita, umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, apalagi dalam rangka kita 80 tahun memperingati kemerdekaan Republik Indonesia kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.